Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 jaminan di surga bagi lisan yang terjaga. Menjaga lisan adalah salah satu akhlak yang baik dan menjadi hal yang perlu untuk dibiasakan agar lisan tidak menjadi pisau yang dapat melukai orang lain dan diri sendiri. Kita pernah mendengar kalimat talk less do more, talk less do more, yang sangat familiar di telinga. Kurangi berbicara dan perbanyaklah melakukan sesuatu. Kalimat yang singkat namun memiliki banyak pesan yang dapat diambil, terutama dalam kondisi di lingkungan saat ini. Orang-orang berlomba-lomba untuk melontarkan berbagai opini dan menyerang lawan bicara. Namun sudahkah kita berhenti sejenak dan berpikir akan dampak dari setiap perkataan yang kita keluarkan? Talk less. Terlepas dari berbagai isu yang hangat dibicarakan saat ini, kita sepakat bahwa perdebatan yang hanya berujung pada keburukan atau kemudaratan adalah perilaku yang sia-sia, hanya membuang energi, waktu, dan kelak membawa dampak yang buruk bagi diri sendiri jika tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pesan dari kalimat sederhana talk less ini adalah talk less ini bahkan sudah disampaikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018, nomor Muslim nomor 47. Berkata baik atau diam, terutama pada perdebatan yang hanya membuat gaduh dan adu opini tanpa solusi. Perdebatan yang mengarah pada keburukan seperti mengadu domba, menfitnah, dan berperilaku buruk. Hal lain yang perlu kita sadari di zaman yang serba canggih seperti saat ini adalah kita dapat dengan mudah menebar kebaikan atau bahkan keburukan melalui jari-jari tangan kita, hanya dalam sepersekian detik saja. Perkataan yang harus kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak bukan hanya perkataan secara langsung melalui mulut, namun juga perkataan-perkataan yang tersebar di media sosial. Permusuhan yang terus bermunculan tak jarang berawal dari perkataan-perkataan yang melukai perasaan orang lain. Akan sangat indah jika kita selalu dapat menjaga perkataan dan mempertanggungjawabkan kebenarannya sebelum melontarkannya kepada orang lain. Terlebih jika bisa mengeluarkan perkataan ataupun hal-hal positif yang bersifat membangun. Dengan demikian, kita telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menjaga lisan dan menjaga perasaan orang lain. Menjaga lisan agar tidak berkata kotor adalah kebaikan. Berkata yang mengundang keridhaan Allah namun ia tidak memperhatikan apa yang diucapkan dan mendatangkan kebaikan dari Allah. Dalam riwayat disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kata yang mengundang keridhaan Allah, meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajatnya. Dan sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah, sementara dia tidak memperhatikannya. Dengan sebab satu kalimat itu ia terjungkal di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6478. Ada satu pesan menarik dari artikel yang berjudul 1 tambah 1 sama dengan 5. Jika kita bertemu dengan lawan bicara yang melontarkan perkataan-perkataan yang tidak benar, maka hendaknya kita menghindar dari perdebatan yang mungkin terjadi. Even if you tell me 1 plus 1 is 5, you are absolutely correct. Enjoy. Sebuah quotes yang terdengar seperti candaan namun terdapat pesan di baliknya. Jika seseorang berdebat dengan jelas, kita tahu bahwa apa yang dikatakan adalah sesuatu yang salah. Seperti halnya dengan mengatakan bahwa 1 tambah 1 hasilnya adalah 5. Maka kita tidak perlu menanggapinya. Dan lagi, hal ini juga sebelumnya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Abu Umamah Al-Bahili berkata,
Telah bersabda Rasulullah SAW, aku menjamin sebuah rumah di surga bagian bawah bagi siapa yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Dan aku menjamin sebuah surga di bagian tengah bagi siapa yang meninggalkan kebohongan sekalipun sedang bergurau. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga di bagian atasnya bagi siapa yang mulia akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4800 dan dinilai hasan oleh Syekh Albani dan dalam Sahih Al-Jami' nomor 1464. Terbagi 3 poin penting dari hadis di atas. Yang pertama mengenai orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Hal ini kurang lebih sama dengan seperti ilustrasi 1 tambah 1 sama dengan 5 sebelumnya. Tinggal kalah perdebatan maka jaminan rumah di surga bagian bawah akan diperoleh. Orang-orang yang memperoleh jaminan yang lebih tinggi yaitu rumah di surga bagian tengah bagi mereka yang meninggalkan perkataan bohong dan sia-sia. Terlebih jika kita dapat menjaga perkataan-perkataan buruk yang dapat memicu perdebatan. Yang ketiga adalah rumah di surga bagian atas, yaitu bagi orang-orang yang berkata baik dan berbuat sesuatu untuk memberikan manfaat bagi lingkungannya karena akhlak yang mulia. Ketiganya adalah jaminan yang teramat baik. Namun alangkah bahagianya orang-orang yang bisa merasakan surga bagian atas karena akhlaknya yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap bentuk kebaikan akan mendapatkan ganjaran kelak di akhirat, dan sebagai umat muslim kita bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya berlomba menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia dan berusaha memberikan manfaat bagi orang lain untuk meraih keridhaan Allah. Tidak selamanya diam. Mengurangi berbicara atau menghindari perdebatan bukan berarti selamanya harus diam. Setidaknya kita bisa melihat mana pembicaraan yang sehat untuk diluruskan dan mana perdebatan yang hanya memicu permusuhan antar kedua belah pihak. Berpendapat juga banyak dibutuhkan untuk menghasilkan suatu solusi, karena Nabi pun mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah dan tidak egois dalam mengambil keputusan. Pada intinya, kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa ketika kita lebih memilih forum yang tepat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, serta menghindari adu mulut yang berujung perselisihan. Zaman milenial seperti sekarang ini dibutuhkan banyak kreativitas dibandingkan sibuk mengkritik dan mengeluh dengan keadaan. Apalagi saat orang-orang bisa mendulang kesuksesan tanpa pendidikan formal yang tinggi. Sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri ketika ada beberapa kasus pendidikan formal dapat dikalahkan dengan kreativitas. Namun bukan berarti pendidikan formal dapat dengan mudah dikalahkan. Faktanya masih banyak kebutuhan atau skill khusus yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang beruntung dapat mengenyam pendidikan tinggi. Dan do more menjadi millennials yang sukses agaknya tidak bisa langsung atau tidak bisa selalu bergantung kepada gelar pendidikan saja. Namun kita perlu mencari potensi diri yang dapat kita kembangkan, terutama jika dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Berbagai kemudahan teknologi seperti membuka peluang yang besar untuk melakukan kreativitas, terutama dengan adanya media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif termasuk berdakwah. Berdakwah tidak hanya dilakukan oleh para penceramah saja. Sebagai umat muslim yang termasuk dalam generasi milenial, kita dapat berdakwah dengan berbagai cara yang lebih kreatif. Baik dengan mendebar pesan-pesan positif, melalui postingan medsos, atau melalui kegiatan-kegiatan sosial yang banyak diminati oleh masyarakat. Berkontribusi dalam berbagai macam kegiatan positif dapat dimulai dari diri sendiri. Mulai membiasakan diri untuk lebih banyak berbuat dibandingkan mengeluh, dan mulai disiplin untuk mengerjakan hal-hal kecil yang menjadi kewajiban kita. Jika sudah dimulai dari diri sendiri, maka kita dapat dengan mudah ikut berkontribusi dalam kegiatan yang lebih besar, baik di lingkungan kampus, tempat kerja, hingga di lingkungan masyarakat. Kita bisa memilih menjadi orang yang menebar keburukan dan kebencian melalui lisannya, atau menjadi orang yang dapat menebar kebaikan melalui perkataan yang positif dan menebar manfaat dengan hal-hal yang kreatif. Wallahu a'lam bishawab. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.